Shalom, saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari saudaraku, kita awali renungan pagi ini dengan menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Allah kami, sumber pertolongan dan pengharapan kami, pagi hari ini kami datang untuk menghadap kehadirat-Mu, membawa seluruh keberadaan kami untuk duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesehatan yang masih kami miliki sampai saat ini. Terima kasih kami telah bangun pagi ini dengan kekuatan yang diperbaharui. Berbicaralah ya Bapa, dan singkapkanlah pengertian bagi kami atas firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, manusia memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap hal-hal yang tersembunyi. Rasa keingintahuan yang positif menghasilkan hal-hal yang baik bagi manusia. Misalnya, bisa menghasilkan penemuan-penemuan teknologi yang mempermudah hidup manusia. Tetapi rasa keingintahuan yang negatif membuat manusia terlibat dalam banyak masalah. Misalnya saja, keingintahuan manusia tentang masa depannya dapat membuatnya mencari tahu dari peramal atau ahli nujum. Firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 29 mengatakan demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Dari ayat Alkitab tersebut, kita bisa tahu bahwa ada hal-hal yang tersembunyi dan ada hal-hal yang dinyatakan. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang mempersiapkan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus di bumi, telah melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Namun di akhir hidupnya, ketika ia dipenjara, ia mulai meragukan dan mempertanyakan Tuhan. Mari kita baca apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis ketika ia dipenjara. Matius 11 ayat 2-6. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Sama halnya dengan Yohanes, beberapa dari antara kita mungkin pernah mengalami kejadian yang mirip. Kita telah melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita mendapati diri kita berada dalam masalah, dan kelihatannya Tuhan berdiam diri, tidak datang mengunjungi kita, dan tidak peduli pada kita. Kemudian kita mulai mempertanyakan kuasa-Nya. Apakah Dia benar-benar Tuhan? Atau kita mulai mempertanyakan kasih-Nya. Mengapa Tuhan tidak menolongku? Mengapa Yohanes Pembaptis mati di dalam penjara, sedangkan Paulus dan Silas dilepaskan dari penjara? Mengapa ada orang yang didoakan dan menjadi sembuh, sedangkan ada orang yang didoakan tetapi tidak sembuh? Saudara terkasih, ketika kita tidak mengerti, ketika berbagai hal tidak bekerja sebagaimana yang kita pikir, ketika kita bingung dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan, jangan biarkan diri kita menjadi kecewa kepada Tuhan atau firman-Nya. Tetaplah bertahan.
Tuhan di dalam kemahatauannya mengetahui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa disingkapkan kepada kita, karena kita tidak memiliki kapasitas untuk bisa menerimanya. Atau apabila hal-hal itu disingkapkan kepada kita, maka hasilnya tidak akan baik bagi kita. Tuhan menyembunyikan hal-hal tertentu demi kebaikan kita. Sama halnya Tuhan menyingkapkan hal-hal tertentu juga demi kebaikan kita. Apapun yang dilakukan Tuhan, Dia adalah Allah yang berdaulat. Sebagai manusia, ada hal-hal yang harus kita terima sebagai hal-hal yang tersembunyi, yang tidak bisa kita mengerti saat ini karena keterbatasan kita. Akan tetapi, akan tiba saatnya nanti ketika kita berhadapan muka dengan Allah yang Maha Kuasa, maka Dia akan memberikan pengertian bagi kita. 1 Korintus 13 ayat 12 berkata, "Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal." Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kita harus tetap mempercayai Tuhan meskipun ada hal-hal yang tidak kita mengerti saat ini. Saudara terkasih, demikianlah renungan pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari saudaraku, kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami akan mengingat dan menyimpannya dalam hati kami, bahwa kami harus menerima adanya hal-hal yang tersembunyi dan tetap mempercayai-Mu dalam setiap situasi yang kami hadapi. Bapa, setelah selesai bersaat teduh pagi ini, kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan pada hari ini, dan kiranya Engkau menolong dan menuntun kami sepanjang hari. Kiranya hikmat-Mu membuat kami mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia di tengah situasi krisis ekonomi global, di mana ada ancaman negara-negara menjadi bangkrut karena pandemi dan hutang. Maka kami berdoa memohon belas kasihan-Mu bagi Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau meluputkan Indonesia dari kebangkrutan dan melepaskan berkat-berkat-Mu bagi Indonesia. Kiranya Engkau memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.